Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Jamaah majlis kajian ba'da zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan tanpa henti dalam kehidupan kita, sehingga pada siang hari ini kita kembali dapat sama-sama bermuajah, bertatap muka, menghadiri majlis ilmu setelah sebelumnya kita sempat libur sejenak karena terhenti dengan adanya program-program yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga Ramadan yang telah kita lalui mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dan mendapatkan catatan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam suasana bulan Syawal, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ukir sepanjang bulan suci Ramadan dengan penerimaan yang indah dan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita masuk dalam rombongan hamba-hamba Allah yang aidin, yang kembali kepada nilai fitrahnya yang semula, wal faizin, menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati, kemenangan yang dapat dipertahankan. Karena bisa saja ada orang dia sampai pada titik kemenangan tetapi tak mampu dengan kuat mempertahankan kemenangan yang sudah dicapai. Seorang petanding dan seorang petarung yang hebat itu adalah dia yang berhasil menang dan berhasil pula mempertahankan gelar kemenangan yang sudah dia dapat. Menjadi kebanggaan seorang petinju ketika dia menjadi juara bertahan dan mampu mempertahankan sabuk kemenangannya. Tetapi alangkah sedihnya dia ketika kemenangan yang dia dapat itu cuma sebentar, kemudian berganti waktu, berganti bulan, sabuk kemenangan itu direbut oleh yang lainnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang euforia dengan kemenangan yang sudah kita dapatkan, kemudian lalai mempertahankannya, sehingga dengan mudah setan merontokkan kembali sendi-sendi kemenangan yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Bisa saja mudah dia mendapatkan kemenangan, tapi mudah pula hilang kemenangan tersebut. Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasul dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu. Celakalah bagi seseorang itu ketika Allah Subhanahu wa taala perkenankan dirinya berada pada arena bulan suci Ramadan dan dia berada di dalamnya.
Kemudian setelah itu Ramadan berlalu dalam kehidupannya, summan salakha, Ramadan itu berlalu dalam kehidupannya, qabla yaghfara lahu, tanpa ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya yang kita harapkan di ujung Ramadan itu pengampunan. Kalau kita dapat pengampunan, diampuni oleh Allah, maka kita yang berhak menyandang predikat Idul Fitri. Orang yang mendapatkan predikat Idul Fitri itu adalah orang yang kembali kepada nilai fitrahnya, dan dia bisa kembali kepada nilai fitrahnya itu disebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, celaka sekali ada orang yang Allah sampaikan dia pada Ramadan dan dia berada selama sebulan di bulan suci Ramadan, tapi ternyata di ujung Ramadan dia tidak mendapatkan mahkota ampunan dari Tuhannya. Siapa itu orang-orang yang celaka itu, yang rugi? Kata ulama, orang yang waktu Ramadan kemarin dia tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, yang spesial. Perbuatannya, perilakunya, pekerjaannya di bulan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Celaka dia, rugi dia. Dia tidak mengistimewakan sesuatu yang Allah saja mengistimewakannya. Dia tidak mengistimewakan sesuatu yang Allah dan Rasulnya dan para sahabat-sahabat Nabi memuliakannya. Siapa lagi orang-orang yang celaka itu, yang rugi itu? Orang yang tidak menggunakan waktu-waktu penting pada bulan Ramadan itu, di mana ada waktu-waktu yang mustajabah tidak dipakai dengan sungguh-sungguh, ada waktu-waktu yang betul-betul memiliki nilai yang sangat besar pahalanya, tidak diambil nilai-nilai pahala, nilai-nilai manfaatnya. Rugi orang tersebut. Siapa lagi orang itu? Orang yang ketika malam-malam Ramadan dia lewatkan tanpa betul-betul melaksanakan apa-apa yang harus dia laksanakan di bulan-bulan itu, di malam-malam itu. Rugi dia. Siapa lagi? Orang yang tidak betul-betul dekat dengan Al-Quran, yang tidak mengistimewakan Al-Quran, yang mencuekkan Al-Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan tentang Nabi itu pernah mengucapkan rasa khawatirnya akan umatnya yang mencuekkan Al-Quran, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi kekhawatiran Nabi pernah adukan kepada Allah, dan Allah abadikan aduan Nabi itu dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Dan berkatalah sang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, aduhai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran, telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dicuekkan, sesuatu yang diacuhkan. Mengaku Muslim tapi nggak bisa baca Quran, masuk dalam kategori surat Al-Furqan ayat 30 ini. Ya. Mengaku orang beriman tetapi tidak mau baca Quran, masuk di sini, mahjuran. Dikata mahjuran itu ulama banyak sekali mengartikan surat Al-Furqan ayat 30 ini. Yang dimasukkan dengan mahjuran ini adalah dia tahu ini Al-Quran kitab suci, tetapi dia tidak pernah mau mensucikan kitab suci ini. Itu mahjuran. Kalau ditanya, engkau yakin ini Al-Quran? Yakin. Tahu ini firman Allah? Tahu. Bisa baca? Enggak bisa. Mahjuran. Bisa baca tapi tidak mau mendalaminya? Mahjuran. Bisa baca tapi tidak mau mengkajinya? Mahjuran. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupannya, juga dianggap mahjuran, mencuekkan Al-Quran. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum-hukumnya, juga mahjuran. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam seluruh kehidupannya. Bahkan kalau ada teman yang mengatakan,
Ada loh dalam Al-Quran. Terus dia bilang sama temannya, jangan bawa-bawa Quran. Suka ketemu gak sama teman yang bilang jangan bawa-bawa Quran? Ente dikit-dikit bawa Quran, dikit-dikit bawa Quran. Terus bawanya apa? Ya. Kita lagi berhadapan dengan aparat penegak hukum, terus dia bawakan di hadapan kita pasal-pasal undang-undang disebut. Berani nggak kita bilang begitu? Dikit-dikit bawa pasal. Coba bisa. Ya, lagi ditilang sama polisi nih. Ya, terus polisi sebut di hadapan kita, ini bapak nih ngelanggarnya A, B, C, D berdasarkan undang-undang sekian, tahun sekian, pasal sekian, junto sekian. Kita diam aja tuh. Berani nggak kita bilang, bapak dikit-dikit bawa pasal, kalau nggak disuruh push up gitu. Ini saudara kita yang dia bawa bukan pasal, bukan undang-undang yang dia bawa. Dia bawa apa? Al-Quran, firman Allah. Tapi ada orang dengan berani bilang, ente bawa dikit-dikit bawa Quran. Jangan bawa Quran. Semuanya apa? Maunya apa? Kalau nggak boleh bawa Quran. Jadi dianggap mencuekkan itu kalau tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum paling utama. Mahjuran juga. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pengobat hatinya. Ketika resah, larinya bukan ke Quran. Ketika kecewa, larinya bukan ke Quran. Ketika galau, larinya bukan Quran. Ketika lagi marah, larinya bukan kepada Quran. Itu mahjuran juga, dianggap dia mencuekkan Al-Quran. Padahal seluruh penyelesaiannya ada sama Al-Quran. Kan ini firman Allah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Untuk menjadi panduan kehidupan kita. Kalau tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya, ya jangan ngaku muslim. Selesai. Jangan ngaku mukmin. Sudah, nggak apa-apa. Oh dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Kita maklumin dia tidak mau ambil Al-Quran sebagai panduan. Tapi kalau masih ngaku mukmin, masih ngaku muslim, datang sama Quran. Karena salah satu rukun iman percaya sama Al-Quran. Percaya dibilang. Iman itu kan percaya. Yakin. Percaya dan yakin itu tidak hanya sekedar mengucapkan, terekspresikan lewat perbuatan, perilaku, pola kehidupan, menunjukkan bahwasanya dia mukmin, percaya sama Allah, percaya sama Rasul, percaya sama Al-Quran. Rugi orang yang sudah ada dalam Ramadan, dia tahu istimewanya Ramadan, dan salah satu penyebab Ramadan itu menjadi mulia, menjadi karim, disebabkan ada Al-Quran, terus dia tidak menggunakan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika setiap hamba Allah itu mendapatkan apa dari yang dia lakukan, jadi semua yang kita kerjakan ini kan ada efeknya, efek baik atau efek buruk, semua ada akibatnya. Itu semata-mata karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya tidak pernah berlaku dan berbuat zalim pada hambanya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan yang menimpa kehidupan kita, yakinlah itu bukan semata-mata karena kezaliman Allah, tapi itu semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ini hadis diriwayatkan dari Abu Dzar, an Abi Dzar Al-Ghifari, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar sahabat Nabi dari suku Ghifar, suku yang terkenal diisi oleh orang-orang yang sangat jago menunggang kuda dan pandai memainkan pedang. Suku Ghifar, suku yang sebelum mereka masuk Islam itu terkenal adalah para perompak kafilah dagang. Suku Ghifar ini sangat ditakuti oleh para kafilah dagang. Dulu di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang Arab zaman dahulu kalau mereka pergi berniaga, jarang sekali mereka berangkat sendirian. Atau dapat dikatakan tidak pernah mereka berangkat sendirian. Dan kalau mereka berangkat biasanya berombongan, dan rombongannya biasanya jumlahnya besar.
Karena kalau jumlah rombongannya kecil itu gampang dirampok. Rombongan besar saja kadang-kadang suka dihadang. Nah, biasanya perampok-perampok itu mereka ketika akan merampok para pedagang, mereka lihat jumlah rombongannya dari atas bukit. Dilihat jumlahnya. Kalau terlalu banyak, mereka akan berpikir berkali-kali untuk merampok. Tapi kalau jumlahnya dapat mereka kuasai, mereka hitung jumlahnya, oh ini dapat kita atasi, mereka turun rampok. Nah, suku Ghifar kerjaannya begitu. Dan setiap kali mereka merampok, selalu sukses. Dan biasanya hasil rampokannya, mereka suka bagi-bagi lagi kepada fakir miskin. Jadi orang zaman dahulu ada Robin Hood gurun pasir, suku Ghifar. Ya, suku Ghifari ini Robin Hood gurun pasir zaman itu. Jadi merampok dari orang-orang kaya, bagi kepada fakir miskin, didistribusikan kepada fakir miskin. Lambat laun ada saudaranya Abu Dzar cerita sama Abu Dzar. Dia bilang, saya bertemu di Madinah ada seseorang, dia juga ngambil harta dari orang kaya seperti kamu, tapi caranya tidak ngerampok. Dia ngambilnya baik-baik, terus bagi kepada orang fakir miskin. Kata Abu Dzar, kok bisa? Iya, ajarannya santun. Jadi ternyata saudaranya Abu Dzar berkisah kepada Abu Dzar tentang pribadi Nabi Muhammad SAW yang mengambil harta dari orang kaya dan mendistribusikan kepada fakir miskin dengan cara beliau mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat lewat ajarannya Rasul SAW. Nah, sedangkan Abu Dzar itu dia ngambil juga dari orang kaya, tapi caranya ngerampok. Nah, kata saudaranya Abu Dzar, coba kau pelajari, coba kau lihat. Jadi tidak repot-repot, tidak perlu harus bersembunyi di gurun pasir, mengintai berhari-hari, kepanasan, kemudian kafilah dagang yang lewat, engkau sergap lebih dahulu. Belum lagi engkau harus mengalami perlawanan dari mereka. Ya. Banyak energi yang terkuras. Ini nggak pakai energi, katanya. Kok bisa ya? Iya. Akhirnya datanglah Abu Dzar. Abu Dzar datang, temui Nabi. Dia lihat, dia duduk bersama Nabi. Dia lihat cara bicaranya, dia berinteraksi dengan Nabi, langsung tertarik sama Nabi. Tak lama kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan kebiasaan dia dan sukunya yang biasanya merampok dari orang-orang kaya itu. Dan berislamlah Abu Dzar. Hingga di kemudian hari dia menjadi sahabat Nabi yang cukup dekat dengan Nabi, ikut perang bersama Nabi beberapa kali juga, dan meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Dan salah satunya hadis ini, hadis tentang tahrimu zulm, tentang pengharaman terhadap berbuat zalim. Hadis ini hadis qudsi, hadis yang pengkalimatannya dari Allah, tetapi disabdakan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi. Nabi menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutnya bahwasanya Allah itu betul-betul telah mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim. Berarti mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi kalau seumpamanya ada hal-hal yang tidak mengenakan menimpa diri kita, bukan semata-mata karena kezalimannya Allah, tapi kezaliman diri kita sendiri. Kayak orang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik itu apa? Dia sedang berlaku zalim sama dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya berbuat kemusyrikan itu adalah praktek kezaliman yang paling besar. Jadi zalim, orang berbuat dosa itu dia sedang berzalim dirinya sendiri. Pelaku maksiat, dia sedang menzalimi dirinya sendiri lewat dosa-dosanya.
Nah, Allah katakan di sini, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku Allah mengharamkan diriku untuk berlaku zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan praktek kezaliman tersebut sesuatu yang haram di antara kalian. Jadi artinya berbuat zalim itu hukumnya haram. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala yang tegaskan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini pesan Allah. Berarti kalau ada orang dengan mudah melakukan praktek kezaliman, maka dapat dipastikan dia sudah melanggar apa yang menjadi pesan Allah dalam hadis qudsi yang Allah katakan fala tazalamu. Ya ibadi, berikutnya, wahai hamba-hambaku, kullukum dalun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu berada pada dimensi kesesatan kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk. Jadi kita ini kalau berada dalam bingkai petunjuk dari Allah itu yang kasih Allah, bukan karena semata-mata karena kebiasaannya kita atau kehebatannya kita. Memang tugas kita itu merintis jalan kebaikan, tetapi datangnya hidayah itu haknya Allah. Ya, datangnya hidayah haknya Allah. Makanya kenapa itu perintah di surat Al-Baqarah itu ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa, apa yang Allah perintahkan? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Berikutnya walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah. Jadi sebenarnya yang boleh bertakbir itu siapa? Orang yang sudah betul-betul menyempurnakan bilangan puasanya. Nah ini puasanya kalah 25 hari. Tapi takbiran paling rame. Gimana ceritanya? Puasa Ramadan 30 hari ditanya, ente menang berapa hari? Menangnya 5 hari. Menang 5 hari, kalah 25 hari. Tapi malam takbiran paling seru dia. Lihat perintah Allah nih, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu. Artinya betul-betul puasa, betul-betul ibadah, betul-betul qiyam, ya, betul-betul dia zikirnya, betul-betul baca Qur'annya, betul-betul dia sempurnakan bilangan puasanya itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah berikan pada kalian. Jadi kita bertakbir itu dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sudah kasih hidayah buat kita. Kasih petunjuk. Allah mudahkan kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang setiap malam tetap bangun malam, baca Quran, zikir, merawat puasa dengan sungguh-sungguh lahir batin, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan benar. Ala ma hadakum, sebagaimana hidayah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan buat kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang bersyukur. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di sini dalam hadis qudsi ini, kullukum dalun. Kalian itu sebenarnya awalnya dal, sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah sebutkan, wa wajadaka dalam fahada. Kami dapati engkau wahai Rasul berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang sesat pada waktu itu. Fahada, lalu kami berikan engkau petunjuk, sehingga Nabi tidak terpengaruh dengan kesesatan yang betul-betul mendominasi masyarakat di semenanjung Arabia pada waktu itu. Itu masyarakat di sekitar Nabi semuanya berada pada dimensi kesesatan. Allah katakan wa wajadaka dhallam fahada. Kami dapati engkau wahai Rasul berada di tengah-tengah komunitas masyarakat yang dihimpit oleh kesesatan. Fahada, lalu kami berikan petunjuk kepada dirimu. Kemudian kata Allah di sini, fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian senantiasa minta hidayah pada aku Allah, maka niscaya aku Allah senantiasa berikan
petunjuk buatmu. Makanya kita kenapa tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah berhenti-berhentinya. Tiap hari minimal 17 kali, minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa itu? Minta petunjuk. Tiap hari 11 kali dalam sholat kita, 17 kali dalam sholat kita, 17 kali dalam sholat kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk jalan yang lurus. Allah bilang sama kita di sini, fastahduni, mintalah petunjuk hanya kepada aku Allah. Disalah tuh ada orang, siap petunjuk Pak, petunjuk. Mohon petunjuk dari siapa? Allah udah. Ya mohon arahan, mohon bimbingan. Tapi kalau petunjuk hidayah kok, hidayah nggak, jangan minta sama manusia. Jangan-jangan orang yang kita minta petunjuk dia sesat-sesatnya orang lagi. Ya. Jadi petunjuknya minta sama siapa? Allah sebut di sini apa? Fastahduni, mintalah petunjuk hanya kepada aku, maka aku Allah pasti berikan petunjuk pada diri. Ya ibadi, yang kedua, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Semua kalian itu lapar, keroncongan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan dia makan. Ada orang sudah makan masih lapar, ada nggak? Ya? Udah makan masih lapar, ada nggak? Sudah punya rumah masih kurang, sudah punya mobil masih kurang, sudah punya jabatan masih kurang, ada nggak? Kullukum ja'i, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku kasih makan buat dia. Lalu kata Allah, fastat'imuni ut'imukum. Ya. Maka mintalah makan pada aku Allah, aku kasih makan. Ini minta sama siapa? Allah. Ini sekarang zaman lagi serba tidak menentu. Sudah beberapa negara sudah mulai mengalami krisis pangan. Ya, antum mungkin di Jakarta agak kurang kerasa. Ya, masih bisa dapat aja. Antum datang ke daerah sudah mulai terasa. Di beberapa tempat terkadang sudah mulai terasa. Sudah mulai ada yang mengeluh. Sudah ada yang mulai makannya hari ini beras, besok makannya singkong, itu sudah mulai. Di negara lain sudah mulai. Di Malaysia sudah antri beras. Ya. Sudah mulai kesulitan beras. Harga naik terus. Ya. Bahkan ada, kalau nggak salah di Filipina sampai mahal harga berasnya, sampai mendekati 100.000 rupiah per kilo. Allah bilang di sini, kalian semua lapar, minta sama aku. Artinya apa? Datang beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lewat ikhtiar kita, lewat usaha kita, lewat kerja keras kita, tapi tidak lepas bergantung sama Allah. Yang menyuburkan Allah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Allah, yang menjadikan tidak gagal panen itu Allah, yang memakmurkan itu Allah, yang menghijaukan itu Allah, yang membuat kita kenyang itu Allah. Maka Allah sebut di sini, fastat'imuni, mintalah makan pada aku Allah. Aku pasti kasih kalian makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali mereka yang aku berikan pakaian. Lalu kata Allah, fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada aku Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berikan pakaian itu. Kita lahir bawa apa? Ada yang lahir langsung pakai baju lengkap rapi gitu? Enggak. Lahir kosong, enggak bawa apa. Kalian semua telanjang.
kecuali yang aku berikan pakaian. Setelah dia lahir, akhirnya Allah berikan dia pakaian. Dengan kemampuan dia bisa beli pakaian. Bahkan ada yang bisa beli yang mahal-mahal, yang branded, yang keren, yang mewah. Walaupun harga produksinya murah. Kan kemarin kaget-kaget kita kan. Ya, tas-tas yang bermerek itu yang harganya sampai puluhan dan ratusan juta, ternyata harga produksinya ya, itu iPhone yang mahal yang belasan juta itu sampai 15 juta, ternyata harga produksinya di China tidak sampai $10. Nah, dan sudah tahu memang segitu, tetap aja beli kan? Ya, tetap aja beli. Ya, pakainya sama buat WhatsApp, buat nonton YouTube, sama aja kegunaannya. Ya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Allah tahu betul kita, hobinya kita ini buat salah. Allah katakan innakum tukhti'una, kalian itu senantiasa buat dosa, terus buat dosa. Dosa malamnya ada, dosa siangnya ada. Kadang-kadang dosa malamnya belum sempat minta maaf, minta ampun, sudah buat lagi dosa di siang hari. Kemudian Allah katakan wa ana aghfiruz dzunuba jami'an, dan aku Allah pengampun dosa. Jadi Allah bilang begini, Allah tidak bilang begini, wahai hamba-hambaku kalian senantiasa buat kesalahan malam dan siang. Kurang ajar banget sih kamu, kenapa buat? Nggak diomelin sama Allah. Allah bilang, saya tahu betul kamu ini suka buat dosa, buat kesalahan. Malam buat dosa, siang buat dosa. Berikutnya Allah mengatakan apa? Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku Allah Maha pengampun seluruh dosa-dosa semuanya. Gak ada omelan. Ya. Kita kalau anak kita buat salah, masa ada anak kita buat salah kita bilang gini, lihat nilai anak kita ini jelek. Ya. Pulang ke rumah nilainya 5. Terus kita bilang, saya udah tahu nih kamu jelek banget nilai kamu. Saya Maha Pemaaf. Kamu mau hadiah apa? Ada gitu nggak kita? Ada nggak kita gitu sama anak kita yang nilainya jelek? Terus kita bilang, gua ayah yang baik, Maha Pemaaf. Mau hadiah apa? Mau dibeliin apa? Nilai 5. Yang ada kita cemberut, potong uang jajan, malas marah sama dia, diamin dia, ya kan? Sampai dia rubah nilainya. Allah nggak begitu. Allah bilang, kalian hamba-hambaku tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tiap malam, tiap siang kerjaannya buat dosa. Terus Allah nggak bilang, dan aku Tuhanmu menyiapkan azab buatmu. Nggak bilang begitu. Subhanallah, baik banget Allah nih. Allah mengatakan, wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Ya. Tadi Allah bilang kita manusia itu dalam bentuk present tense, fi'il mudhari. Kerjaannya tiap saat buat dosa. Allah balas dengan apa? Dengan fi'il mudhari juga. Aghfiruz dzunuba. Aku ini pengampun segala macam bentuk dosa setiap saat. Jadi pengampunan Allah itu ready. Jadi muara ampunan Allah itu ready to use, siap untuk dipakai kapan saja. Tinggal antum mau datang nggak, mau pakai nggak? Karena Allah mengatakan aghfiruz dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun hanya kepada aku Allah, maka aku bakal ampuni. Mintanya sama aku, saya ampuni kata Allah. Asal datangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu darri fatadurruni. Ya. Wahai hamba-hambaku, ya. Wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Jadi ini Allah jelaskan kepada kita, ya. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sampai kepada hal-hal yang mudarat. Ya. Jadi antara manfaat, antara yang mudarat ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seumpamanya kalian akan menghadirkan sesuatu yang mudarat sekalipun, tidak dapat yang mudarat itu membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kalian menghadirkan sesuatu yang manfaat sekalipun, sesuatu yang manfaat itu pun tidak
tidak juga menghadirkan manfaat buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa hal-hal yang bermanfaat yang kita buat ini menambah manfaat buat Allah. Nggak ngaruh. Kalau kita kerja di perusahaan, ya, kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, perusahaan dapat efeknya. Kalau kita melakukan hal-hal yang berbahaya bagi perusahaan, berbahaya buat kita, berbahaya bagi perusahaan juga. Tapi kalau Allah enggak. Ya. Tidak ada hal buruk yang kau kerjakan berefek buruk pada Allah. Dan tidak ada hal baik yang kau kerjakan berefek baik pula bagi Allah. Enggak ada. Tidak ngaruh sama sekali. Allah tegaskan itu. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang awal dari kalian dari zaman Nabi Adam sampai terakhir dari kalian, wa akhirakum, ya, wa insakum wa jinnakum, orang-orang dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari awal sampai akhir, ya, semuanya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya orang-orang itu dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya takwa. Semuanya orang-orang baik, orang-orang ikhlas, orang-orang taat, tidak ada yang maksiat, ya. Ma zada zalika fi mulki syai'a. Tidak akan menambahkan sedikit pun kebesaranku, kerajaanku. Semuanya taat, semuanya patuh, nggak ngefek kata Allah. Nggak ada itu kalau semuanya taat, ahli ibadah semuanya terus menambah keagungan Allah, tidak. Allah sudah sangat agung. Lain kalau seumpamanya sebuah negeri penduduknya semuanya taat, semuanya patuh, itu menambah kebesaran pemimpinnya. Tapi kalau Allah enggak, seluruh alam raya ini diisi sama orang yang takwa, orang yang taat, orang yang patuh, enggak ngaruh, enggak ngefek kata Allah. Begitu pula dengan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahidin minkum. Semuanya, seluruh isi bumi ini diisi oleh orang-orang yang maksiat semuanya, tidak ada yang taat, semuanya durhaka, ngelawan. Ma nakasa zalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku kata Allah. Semua yang tidak taat, semua yang tidak tunduk, semua yang tidak patuh, semua yang durhaka, tidak akan mengikis keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tegaskan bahwasanya seluruh kebaikan yang ditorehkan oleh manusia, manfaatnya buat manusia itu sendiri, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah katakan in ahsantum li anfusikum, kalau kau berbuat baik wahai manusia, maka yakinlah bahwasanya engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Bahkan kita nanti di yaumil akhir masing-masing bertanggung jawab dengan amal kita masing-masing. Masuk surga berdasarkan amal kita sendiri-sendiri itu. Lain cerita nanti kalau ada yang dapat hak syafaat, ya, lain cerita, itu hal beda. Tapi kan itu tidak semuanya punya hak memberikan syafaat dan tidak semuanya orang bisa mendapatkan syafaat. Itu pun tergantung atas kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khairan, ya. Sebelumnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau seumpamanya orang-orang di antara kalian, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dari yang terdahulu sampai yang akan datang, dari yang dulu, dari Nabi Adam sampai seterusnya, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya
Mereka semuanya berdiri dalam satu keinginan. Semuanya minta sama Allah. Ya, jadi miliaran manusia ini semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah kasih. Fa'atitu. Ya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Dan aku Allah Subhanahu wa taala kasih pada semua mereka apa yang mereka minta. Ini Allah bilang nih. Semua manusia alam raya ini, bahkan jin-jin juga, semuanya minta sama Allah. Dan semuanya mereka minta Allah kasih, kata Allah. Saya kasih. Yang minta A, minta B, minta C, semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat iza udkhila al-bahr. Aku kasih semuanya kepada mereka, tidak akan mengurangi sedikit pun yang kumiliki. Biasanya kita Allah kasih kurang nggak? Ada orang datang minta ke kita, ada uang, kita punya uang 20 juta. Datang anak kita minta 2 juta, kita kasih. Tinggal berapa? 18. Bini kita datang minta 3 juta, tinggal berapa? 15. Kurang nggak? Kurang. Allah bilang, ini seluruh manusia alam raya ini datang sama Allah dengan masing-masing permintaan. Allah katakan, aku kasih. Semua aku kasih, yang mereka minta aku kasih, semuanya tidak mengurangi yang aku miliki. Dan kurangnya itu hanya seperti, kata Allah, seperti engkau benamkan satu benang, atau engkau celupkan satu benang di lautan, kemudian engkau tarik benang tersebut, netes nggak? Satu tetes. Air laut antum ambil pakai satu gayung, satu ember saja, tetap itu air laut. Antum lihat, air laut yang diambil, disuling jadi air, pertoren-toren di pinggir laut, di Jeddah sana itu banyak sekali tangki-tangki besar yang bekerja sudah puluhan tahun itu. Nyedot air laut, disuling, dibuat jadi air tawar. Air tawarnya dipakai untuk masyarakat Jeddah, dikonsumsi masyarakat Jeddah untuk mandi dan sebagainya, sampai dibawa ke Mekah, Madinah untuk hotel-hotel di sana. Lautnya habis ya? Ya habis. Ini kata Allah, yang Allah kasih sama hamba-hambanya, apa saja yang mereka minta, itu kata Allah seperti satu benang yang dicelupkan di laut, lalu engkau angkat satu tetes itu. Jadi semua nikmat yang Allah bagi itu seperti satu tetes yang jatuh ke samudra lautan dari celupan satu benang. Berarti Allah sangat kaya dan maha kaya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya antum semuanya itu fuqara. Antumul fuqara. Kalian semua itu, apa itu fuqara? Fakir itu artinya membutuhkan Allah. Sangat bergantung, sangat butuh Allah. Dan Allah al-ghani al-hamid. Allah itu al-ghani, ghani maha kaya, al-hamid maha terpuji. Maha kaya ada sama dia, maha terpuji ada sama dia. Sekaya-kayanya kita manusia masih butuh sama orang. Orang kaya, semakin dia kaya, semakin banyak kebutuhannya. Semakin besar rumahnya, semakin banyak kebutuhannya kan. Butuh tukang kebun, butuh tukang kolam renang, butuh yang rawat lantai 1, rawat lantai 2, mobilnya ada 3, sopirnya harus 3. Allah maha kaya, ghani, dan hamid, maha terpuji. Kalau manusia, semakin dia kaya, semakin banyak kebutuhannya, dan semakin banyak dia bergantung. Tapi Allah maha kaya dan tidak pernah bergantung. Manusia yang paling bergantung dan sangat bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, ya, fa'ataituhu, aku kasih semuanya, fa'ataituhu kulla wahidin mas'alata, semua yang mereka minta aku kasih. Yang dia minta apa saya aku kasih. Tidak aku tolak, tetapi yang aku kasih itu ma naqasa zalika mimma indi, tidak ada yang kurang dari yang aku miliki ini, kata Allah. Ya. Sebagaimana berkurangnya air laut itu dari satu celupan benang yang dicelupkan, diangkat satu tetes, diambil satu ember yang nggak berkurang air laut itu. Ini Allah katakan cuma satu tetes saja yang jatuh ke lautan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan
Dalam hadis qudsi ini Allah katakan bahwasanya peringatan buat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah jadi hamba Allah yang zalim. Ya. Allah saja tidak berlaku zalim sama manusia. Jadi kalau ada manusia dengan mudah dia berbuat zalim, Allah tanya sama dia nanti di hari akhir, atas dasar apa kau berbuat zalim? Saya aja Tuhannya sudah memproklamirkan, mengharamkan diri saya untuk berbuat zalim. Datang kau manusia yang sesama manusia dengan teganya kau zalimi saudara. Makanya Nabi pernah bersabda, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Orang yang zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan ada ulama yang mengatakan pelaku kezaliman itu sebelum dia mendatangi hari kiamat dengan catatan dia yang gelap, biasanya sebelum dia mengakhiri hidupnya berakhir dalam kegelapan. Antum lihat deh, pelaku kezaliman besar itu akhir hayatnya tidak mengenakan. Kenapa? Itu Allah kasih pelajaran buat kita semua. Semua pelaku kezaliman besar, pemimpin negara yang zalim, itu ending hidupnya juga jelek di dunia, sebelum nanti bakal jelek lagi di akhirat. Jadi Allah jadikan dia gelap karir akhir hidupnya. Di karir akhir hidupnya itu Allah jadikan gelap. Sebagaimana hadis Nabi, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Antum lihat Fir'aun, gelap nggak? Antum lihat berikutnya, sejarah-sejarah para raja-raja, kaisar-kaisar, kisra-kisra yang memimpin dengan kezaliman. Itu catatan sejarah mencatat bagaimana mereka di akhir hidupnya penuh dengan kekelaman dan kenestapaan. Itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang diucapkan sama Nabi, az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau sudah dikatakan gelap, hitam catatannya, mana mungkin dia dapat masuk surga? Dan zalim itu dosa yang besar. Dan kita berdoa sama Allah, berlindung sama Allah, mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang dekat dengan kezaliman dan tidak melakukan kezaliman dan tidak bersahabat dengan orang-orang zalim. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.